Ya, data CPI dirilis sangat bagus, bahkan di atas ekspektasi pasar, yaitu di angka 2,6%. Ekspektasi berada di angka 2,5%. Itu adalah untuk basis tahunan. Lalu kemudian untuk basis bulanannya sendiri, naik di angka 0,6%. Sesuai atau sedikit di atas ekspektasi sebetulnya ya, karena ekspektasi berada di 0,5%. Secara keseluruhan, agregatnya adalah ini adalah pemulihan. Ya, itu pun diakui oleh Fed, atau dalam hal ini pejabat official dari Fed. Nah, Rosengren mengatakan bahwasanya meskipun dengan faktor ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi yang relatif positif beberapa bulan terakhir, potensinya bukan berarti Fed akan melakukan kenaikan suku bunga secara sporadis ataupun secara tiba-tiba. Bahkan Rosengren mengatakan tidak akan ada kenaikan suku bunga sampai akhir tahun ini. Nah, inilah yang menjadi salah satu catatan, dan juga sudah saya ingatkan kemarin saat saya menyampaikan terkait dengan skenario yang mungkin saja terjadi. Bisa saja terjadi vice versa, apalagi kalau diimbangi dengan statement dari anggota Fed. Ya, kenapa anggota Fed? Kenapa tidak keputusan Fed? Ingat bahwasanya dalam struktur ataupun dalam agenda ekonomi, jadwal untuk Fed sendiri masih tetap harus mengikuti jadwal yang resmi. Yaitu kemungkinannya kita baru akan lihat di akhir bulan ini, atau mungkin yang agak menggigit mungkin baru kita akan lihat di 3 bulan mendatang. Ya, kurang lebih di bulan Juni atau bulan Juli, kemungkinan itulah yang akan menjadi indikasi yang paling pas. Tapi yang jelas malam ini kita akan harapkan apa yang disampaikan oleh Rosengren itu akan juga disepakati atau didukung oleh pernyataan ketua Fed, yaitu Jerome Powell, yang akan memberikan statementnya di jam 11 malam ini. Jadi hati-hati, semua hal yang akan terjadi dalam 1 atau 2 hari ke depan, kemungkinan ini masih tetap akan bergulir dan bahkan mempengaruhi sentimen terhadap market. Baik itu risk aset, yaitu terkait pasar saham, dan tentunya terkait dengan emas. Dan kabar negatif yaitu dari J&J atau Johnson & Johnson, vaksin yang diluncurkan terpaksa ditunda di Eropa. Bahkan saya mendapat informasi 50 negara secara serentak menunda penggunaan vaksin tersebut. Ya, ada permasalahan yang cukup serius, dicurigai hampir sama dengan apa yang terjadi dengan vaksin dari AstraZeneca. Dan ini salah satu hal yang membuat pasar kembali khawatir terkait dengan vaksinasi tersebut. Jadi kurang lebih inilah beberapa hal yang mungkin saja membuat market kembali mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Fed. Bisa saja itu benar adanya, tapi semua hal tersebut bisa saja berubah kalau ternyata ada hal yang mendorong, atau katakanlah dengan extremely bisa membuat ekonomi AS memang hot ataupun cenderung overheat. Nah, hal itu tentunya masih perlu beberapa data lagi, dan itu bukan hanya dalam 1 atau 2 hari, tapi mungkin dalam beberapa bulan ke depan. So, kita lihat technical view untuk hari ini. Apakah masih bisa kita untuk melihat teritori 1755, 1757 atau bahkan lebih tinggi, atau mungkin akan kembali tergelincir ke 1720. Well, let's see. Technical view 14 April 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 14 April 2021 jam 11:59 waktu sebagian barat. Kita akan melihat dari sisi Treasury Yield, kemudian DXY, indeks dolar, dan juga tentunya Treasury Bond. Oke, kalau kemarin kita sempat gambarkan tentang ada peluang dia akan terjadi kenaikan ataupun penurunan ya. Kemarin juga saya sempat sebutkan bahwasanya bisa saja nantinya terhenti di area resisten, kemudian dia meluncur deras atau mengalami penurunan. Ternyata memang terjadi penurunan, dia tertahan atau terganjal di area resisten, dan sekarang sedang menguji area tengah. Oke, jangan terlalu puas terlebih dulu, karena kemungkinan apapun bisa terjadi. Sekarang yang kita harapkan adalah terkait dengan posisi dari area tengah ini. Nantinya kemungkinan potensinya yang saya harapkan akan terjadi head and shoulder. Tentunya ini akan terjadi secara bertahap ya, bukan untuk hari ini, melainkan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi biarkan dia turun sampai mungkin 91.55 di area tengah ini, kemudian dia terpantul, dan terpantulnya dengan harapan kembali tertahan di zona resisten, lalu kemudian nantinya dia bisa mengalami penurunan. So, ini skenario berikutnya yang bisa saja kita harapkan dari outlook DXY ataupun indeks dolar. Sementara di grafik 1 jam atau H1, ya, kemarin juga kita sudah gambarkan beberapa pola. Setelah dia turun, dia naik, lalu naiknya pun ternyata kembali tertahan di zona ini. Bisa dikatakan sebetulnya ini relatif dekat ya dengan zona
resisten trendline ya. Ini garis yang membentang areal biru. Jadi kita asumsikan persis dengan skenario ini ya, dia naik seperti itu tapi dia tertahan. Jadi sangat kuat ya, sangat kuat. Kemudian dia mengalami penurunan. Oke, berarti di sini kalau kita geser ke kiri, Anda bisa lihat di sini pola pergerakannya kurang lebih akan terkukung atau terkekang di dalam zona ini. Ya, ini adalah support 91,69, lalu kemudian resisten 92,09. Ya, jadi asumsinya kalau misalkan dilihat dari pola pergerakannya dia sudah mulai melandai ya. Jadi hati-hati, ada kemungkinan dia terjadi pantulan terlebih dulu, which is good ya, sangat normal karena memang sisi teknikal memang harus seperti itu. Jadi pantulan mungkin sampai areal tengah dari antara area ini. Karena memang kita lihat juga di sini ada areal yang cukup kuat di historical 91,93 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari situ barulah nantinya dia akan melanjutkan penurunan. Nah, seperti ini. Nah, tinggal masalahnya apakah nanti penurunan ini nantinya apakah dia akan jauh lebih dalam atau justru terpantul sebagai pola double bottom. Nah, lalu nantinya kita akan bertemu di teritori ini. Nah, barulah nanti di teritori ini apakah dia akan terganjal lagi atau bagaimana. Yang jelas kita akan lihat swing low, swing high dari area ini terlebih dulu. Oke, kemudian dari treasury yield yang juga kita perkirakan terjadi antara kenaikan lanjutan sebagai pullback lalu kemudian penurunan lebih lanjut ya. Ternyata yang terjadi adalah panah merah, dia confirm bahkan jauh melewati area support ya. Oke, berarti panah ini saya geser dulu untuk kita lihat ya outlook selanjutnya di grafik 1 jam. Berarti ini adalah area resisten karena dia sudah ditembus 2 support ya langsung sekaligus. Oh sorry, 3 support ya, karena ini 1 ya, ini 1, kemudian ini 2 di area trendline biru, kemudian ini adalah yang ketiga. Nah, sekarang secara normal kalau misalkan dia sudah tembus 3 support sekaligus, biasanya dia akan ada pullback dulu. Makanya sekarang dia berubah fungsi jadi area resisten dan ini adalah resisten pertama dia. Untuk area support terbarunya akan berada di zona 1.588. Oke, ini adalah areal yang membuat dia tertahan terlebih dulu. Jadi saya rasa ini sangat wajar kalau kita ekspektasinya adalah naik dulu ya. Lalu kemudian ekspektasi kemudian dia tertahan di resisten dan akhirnya nantinya dia bisa kita harapkan untuk melanjutkan penurunan. Walaupun nanti di sini mungkin dengan kalimat lain bisa saja dia mengalami lonjakan kenaikan seperti itu. Ya, tapi ini masih cukup dalam wacana saja. Tapi kita akan lihat beberapa potensi yang terjadi. Sementara di grafik daily-nya, of course, areal double top kembali terbuka untuk terjadi ya. Setelah kemarin kita sanksikan karena dia sudah sempat terpantul dari areal neckline, bahkan sempat mengancam areal tengahnya ya, dan akhirnya dia mengalami kenaikan. Nah, kita tetap mencurigai ya aspek dari bullish rectangle-nya masih tetap ada. Tapi kalau kita lihat dari candlestick, Anda bisa lihat di sini saya perbesar. Ya, ini adalah bearish engulfing. Artinya, seharusnya secara teknis ini harusnya mengalami penurunan lanjutan. Ya, jadi kemungkinan potensi penurunan masih akan ada dari pola double top. Bagaimana dengan treasury bond? Kemarin kita sudah khawatir terkait dengan adanya bearish rectangle, ya dikarenakan double bottomnya agak terganggu. Tapi ya karena kebalikan dari treasury yield, justru dia ada bullish engulfing. Jadi ini kita bisa harapkan. Sekarang adalah di zona neckline. Jadi kalau ini double bottomnya masih tetap berlaku, berarti ini adalah area neckline yang harus atau wajib ditembus. Jadi itu yang akan kita lihat. Apakah dia akan terpantul seperti itu atau justru dia akan naik ya. Jadi kurang lebih ini yang harus kita perhatikan. Di grafik 1 jam potensi atau pergerakan dari yang kemarin kita suspek ya, awalnya kita suspek dengan Elliott wave untuk area kenaikan, sementara gagal karena kemarin dia sempat tembus area support, lalu kita curigai sebagai head and shoulder. Ternyata dia mengalami rebound yang cukup fantastis, bahkan menyamai areal head ini. Jadi kemungkinan potensi dari head and shoulder yang kemarin kita curigai resmi gagal. Dan kali ini kita akan memandang sebagai area resisten berikutnya. Ekspektasi saya adalah kurang lebih dia akan terkoreksi terlebih dulu, jadi sangat wajar. Makanya kemungkinan itu pun akan membuat emas sedikit turun. Lalu kemudian nantinya kita boleh harapkan di malam hari mungkin dengan banyak pernyataan-pernyataan dari anggota ataupun pejabat Fed, maka kemungkinan kembali dalam pergerakan positif. Technical view gold 14 April 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, high 1749.10 dan low 1741.90, running price 1742.00. Oke, di sisi gold kali ini saya rasa dengan areal comeback yang sempat terjadi tadi malam 1748 ya,
itu berarti sesuai dengan apa yang kami gambarkan di grafik H4, karena kami sempat mengilustrasikan walaupun ada kecenderungan terkait dengan head and shoulder, lalu kemarin kita sudah ukur areal 50%-nya berada di 1724.00 dan target utamanya 1713 atau 1712 ya. Dan juga kami memberikan gambaran atau ilustrasi bahwasanya bisa saja di areal tengah justru dia akan terjadi rebound, dan itu persis ya. Jadi dia hanya melanjutkan penurunan di malam hari sampai zona 1723.50, kemudian tertahan dan akhirnya terpantul merespon data ekonomi yang sudah diprediksi atau sudah diperkirakan sebelumnya. Artinya sudah diantisipasi. Oke, di daily chart kita lihat dari posisi candlestick kemarin. Ini ditutup dengan bullish, bahkan jauh lebih tinggi dari candlestick sebelumnya. Jadi kita asumsikan ini adalah sebagai bullish engulfing, dan tentunya kalau sampai hari ini berhasil melewati zona tertinggi kemarin yaitu 1748.70, itu berarti kita membutuhkan konfirmasi dari penutupan ya. Jadi kalau dia berhasil ditutup, katakanlah dia spike kembali di atas 1749, kemudian ditutup di atas 1748.70, maka kita asumsikan esok hari itu akan terjadi kelanjutan untuk kenaikan. Dan ini menandakan apa yang kita strategikan dari grafik weekly chart yang pernah kami sampaikan dalam webinar terbaru ya, yang terakhir di minggu lalu. Kurang lebih itu berarti sudah benar ya, karena kita tetap berpacu kepada areal pitching line, kemudian kita tetap melihatnya adalah candlestick ini, dan kita harapkan berikutnya berarti targetnya adalah 50% Fibonacci retracement 1763. Itu adalah grafik weekly. Tapi untuk hari ini kita masih mengandalkan zona yang wajib ditembus. Kita punya PR zona 1755 ataupun 1757, 1758. Nah, di grafik keempat kembali saya hapus areal-areal yang saya tandai sebagai head and shoulder. Nah, untuk area support 1738, 1740 sekarang lagi diuji karena sekarang berada 1741.80. Oke, kemudian areal 1745 yaitu berarti menandakan lagi-lagi areal 1744, 1745 ataupun 1745.48 itu masih cukup relatif kuat ya. Dan ekspektasi kita adalah puncak ini. Ya, dia harus dikalahkan, harus ditembus supaya untuk melanggengkan kelanjutan untuk kenaikan berikutnya. Berarti di grafik H1-nya kita dibantu dengan Fibonacci retracement. Nah, kali ini harapan atau pandangan saya fokusnya tertuju kepada bagian ini. Ada dua hal ya, Fibonacci retracement membantu kita untuk mengukur areal koreksi, berarti kita andalkan areal 23.6%, 38.2% ataupun 50%, atau maksimum di areal 76.4%. Tapi hopefully tidak akan sampai sana, jadi saya memenangi cukup sampai maksimum di 50% saja. Lalu kemudian yang kedua adalah harapan terkait dengan areal support dari areal rectangle ini. Jadi kalau misalkan lihat dari rectangle-nya, saya asumsikan candlestick yang ini ya, kemarin itu berada di 1740 low-nya, berarti support di antara 1740. Jadi wajar kalau misalkan hari ini kita harapkan arealnya swing low-nya kemungkinan tertahan di zona 38.2% ataupun 50%, yaitu 36 ataupun 39. Jadi untuk hari ini saya masih confirm untuk melakukan buy zona 1738 atau 1738.60 dan 1740.50, atau mungkin Anda boleh saja menggunakan 1736 ya. Lalu kemudian target pertama 1745, atau mungkin Anda boleh sedikit bawah di 1744 karena itu masih teritori yang cukup wajar dan sangat rasional. Lalu kemudian target kedua adalah 1751.20. Stop loss silakan gunakan 1732.00, berada di bawah 61.8%. Lalu kemudian yang harus dipastikan lagi, kalau misalkan sampai pertengahan malam katakanlah ada kesempatan atau peluang untuk menembus zona 1748 yang artinya dia tembus resisten dari area rectangle, itu berarti kemungkinan kenaikan masih bisa berlanjut. Tapi tetap hati-hati, 1755, 1757 itu PR utama yang harus ditembus untuk melanggengkan sampai target 1763. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.